Shalom, selamat malam rekan-rekan Gerakan Pembawa Suluh Korp 1 Palu yang diberkati oleh Tuhan. Akhirnya kita bertemu lagi dalam ibadah ini, meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, namun saya kira percaya melalui ibadah virtual ini kita semua mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tentunya kita sudah menyiapkan hati dan pikiran kita terlebih dahulu sebelum ibadah. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan oleh kuasa darah-Mu. Biarlah pujian ini betul membawa kita ke dalam kehadirat Tuhan dengan penuh rasa syukur. Kita katakan saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakanku, Kau layakanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakanku Tuhan, Kau layakanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar
ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar Tuhan, Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. sekali lagi kita katakan nyanyian pujian bagimu Tuhan, Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. nama-Mu besar Tuhan, Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. kita berdoa. Nama-Mu besar dan layak dipuji Tuhan. Nama-Mu kami tinggikan di dalam hidup kami, karena Engkaulah Raja di atas segala raja, dan Engkaulah pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu dengan Roh Kudus meliputi hati kami. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah ini, semua yang mengambil bagian dalam ibadah online ini, dan juga rekan-rekan yang mengikuti ibadah gerakan pembawa suluh Korps 1 Palu. Dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan Engkau akan selalu memberkati dan menyertai mereka semua. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami Bapa. Doa ini kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya teman-teman, tentunya kita rindu untuk memuji Tuhan, kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan pada malam hari ini, dan tentunya ini tidak mengurangi rasa sukacita kita ketika kita hanya bertemu melalui ibadah virtual, karena Tuhan Yesus sangat besar dan termulia dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini. Tuhan Yesus, Dia adalah yang terbesar dan termulia dalam kehidupan kita. Mari kita angkat tangan kita bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar
lagi, segenap hati aku memuji. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tangan, Ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. sekali lagi, kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua, Biarlah semua memujimu. biarlah semua. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Dia adalah Allah yang terbesar dan termulia dalam kehidupan kita. Kita angkat satu lagi pujian mengatakan, Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kita katakan, hanya kau milikku di surga. Hanya kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya kau. Tak kuandalkan kekuatanku, Damu yang pasti dan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. hanya kau milikku di surga. Hanya kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya kau. Tak kuandalkan kekuatanku,
Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan kita. Dia adalah Allah yang selalu memberikan kita sumber kekuatan. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan penyampaian firman Tuhan. Ketika dunia menyampaikan kegelisahan dan kekhawatiran, namun kita anak-anak Tuhan, marilah kita sampaikan pada Tuhan segala keluh kesah kita, segala pergumulan kita, karena Dia Yesus adalah sumber pengharapan. Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan, hanya Yesus yang peduli. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan
disampaikan oleh hambanya. Terpujilah Tuhan, malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita beribadah walaupun secara online saja, tapi kita percaya dan kita yakini bahwa kuasa Allah, penyertaan Allah nyata di dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih, karena setia, dan karena pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh sehat, sehingga kami boleh kuat sampai pada hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu, biarlah Engkau memberkati kami dan memberikan kami hikmat. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Al-Kudus-Mu, sehingga otoritas yang berasal daripada Allah ada dalam diri hamba-Mu. Kami serahkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini saya bersyukur kepada Tuhan diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan walaupun secara online di ibadah Gerakan Pembawa Suluh Korps 1. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Mari kita buka pembacaan kita terdapat dalam kitab 1 Samuel 10 ayat 17 sampai 27. 1 Samuel 10 ayat 17 sampai 27. Saya baca di dalam nama Tuhan. Saul menjadi raja dengan undian. Kemudian Samuel mengarahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah, dan ia berkata kepada orang Israel itu, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu, dengan berkata, 'Tidak, angkatlah seorang raja atas kami.' Maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu." Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnya suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhlah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak ditemukan. Sebab itu ditanyakan pula kepada Tuhan, "Apa orang itu juga datang kemari?" Tuhan menjawab, "Sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang." Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana, dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi dan daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, "Hidup raja." Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya di Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?" Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Terima kasih untuk partisipasi kita semua dalam membaca serta merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, tema yang diberikan kepada saya adalah belajar dari tokoh Saul. Namun saya mengambil sebuah subtema atau tema kecil, yaitu proses pemilihan Allah. Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, kita bersyukur kalau pada saat ini kita masih kuat, kita masih sehat. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Saya tahu di luar sana suasana mungkin mencekam. Di luar sana suasana sepertinya takut melakukan apa saja. Takut berkumpul dengan teman-teman, takut kemana saja, melangkahkan kaki dari rumah pun kita sudah mulai berpikir-pikir. Nah, saudara yang berkati oleh Tuhan, tema yang saya berikan pada saat ini adalah proses pemilihan Allah. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Yesus, setiap orang yang beriman kepada Tuhan, tidak lepas dengan yang namanya proses. Kalau saudara sudah memperhatikan dalam kisah Alkitab, ada beberapa tokoh di perjanjian lama yang hidupnya betul-betul diproses oleh Allah. Mari kita lihat tokoh-tokoh sebelumnya, seperti tokoh Abraham. Bagaimana Abraham diproses
tentang kepercayaannya kepada Tuhan. Bagaimana Abraham imannya diproses waktu dia disuruh mempersembahkan anaknya. Bagaimana Abraham diproses waktu dia tidak mengakui Sarah sebagai istrinya. Lalu kita maju lagi ke depan. Bagaimana tokoh yang bernama Musa, dari lahirnya dia sudah diproses begitu rumit, di mana dia harus dihanyutkan di sungai Nil. Lalu dia ditemukan oleh putri Firaun, dibesarkan di dalam keluarga kerajaan Firaun. Lalu dia dengan satu visi dari Allah, dia harus membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Prosesnya begitu panjang. Lalu kalau kita menyeberang lebih jauh lagi, ada seorang yang bernama Yunus. Prosesnya juga begitu panjang. Lalu kalau kita pergi lagi di perjanjian baru, ada tokoh yang bernama Saulus, lalu menjadi Paulus. Bagaimana prosesnya di dalam bingkai Tuhan begitu panjang juga. Nah, rekan-rekan muda yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan belajar bagaimana proses Tuhan di dalam pembacaan kita tadi, yaitu bagaimana proses Tuhan dalam memilih Saul menjadi seorang raja. Nah, saudara yang berkata oleh Tuhan, coba perhatikan di pembacaan kita tadi pada ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 di sini mengatakan, kemudian Samuel mengarahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpa. Yang pertama, proses pemilihan Allah itu adalah mengarahkan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, bolehkah saya bertanya, siapa di antara kita yang pada saat ini menyaksikan tayangan ini yang tidak punya masalah? Atau boleh saya katakan, siapa di antara kita yang hidupnya aman-aman saja? Tidak punya masalah, tidak punya beban, tidak punya pergumulan. Tentu kita semua punya masalah. Masalah saya dengan masalah teman-teman yang sedang menyaksikan acara ini berbeda. Saya tidak tahu permasalahan saudara. Saya terbatas untuk mengetahui pergumulan saudara. Semua kita punya masalah. Orang tua punya masalah, anak-anak punya masalah, anak muda punya masalah, orang berkeluarga punya masalah, orang pacaran pun semua punya masalah. Tidak lepas dengan yang namanya masalah. Tapi waktu kita melihat teks ini teman-teman, kalau kita memperhatikan di ayat 17 dikatakan, kemudian Samuel mengarahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpa. Ini adalah start awal yang begitu sempurna yang diambil oleh Samuel. Ini merupakan start awal yang betul-betul tepat. Langkah pertama yang dilakukan oleh Samuel adalah langkah tepat, yaitu mengarahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, kenapa Samuel mengarahkan bangsa itu kepada Tuhan? Samuel mengarahkan bangsa itu kepada Tuhan berarti ada sesuatu yang di luar kemampuan Samuel. Mengarahkan bangsa itu kepada Tuhan berarti Samuel menganggap bahwa kalau dengan kekuatan saya, kalau dengan kemampuan saya, maka saya tidak akan berhasil. Mengarahkan kepada Tuhan berarti Samuel butuh pertolongan Tuhan. Mengarahkan kepada Tuhan berarti ada sesuatu yang di luar kemampuan Samuel dan dia butuh Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengarahkan kepada Tuhan berarti Samuel melihat bahwa dia memahami bahwa ada rencana Allah. Sebelum dia melakukan proses pemilihan menjadi raja atau Saul diangkat menjadi raja, dia suruh dulu, kalian harus mengarahkan diri kepada Tuhan. Ini start awal yang tepat. Ini permulaan yang tepat. Ini permulaan yang tepat dan juga benar. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita punya masalah lalu kita sudah lupa bagaimana saya harus memulaikan masalah itu, atau bagaimana saya harus mengatasi masalah itu? Start awal saya itu yang bagaimana? Cara saya yang pertama itu yang bagaimana? Akhir-akhir ini mungkin banyak orang yang mengecewakan kita. Banyak orang yang membuat kita terluka. Tapi yang saya mau kasih tahu di sini adalah bagaimana start awalmu mengatasi masalah itu. Waktu diperhadapkan kepada Tuhan, maka percaya Tuhan pasti akan menolong kita dan memberikan yang terbaik. Rekan-rekan muda yang diberkati oleh Tuhan, hal yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana proses Allah itu dalam membentuk kita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, berarti kita mengandalkan Tuhan. Kita membawa semua pergumulan kita, semua permasalahan kita kepada Tuhan. Mungkin kita pernah dikecewakan dengan orang yang kita begitu kasihi. Mungkin kita pernah dikecewakan oleh orang yang kita paling anggap bisa menolong kita, tetapi dia mengecewakan kita. Ingat, start yang pertama adalah dalam proses pemilihan Tuhan dalam teks ini. Samuel mengarahkan bangsa itu kepada Tuhan. Begitu pula dengan kehidupan kita. Mari kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara perhatikan di ayat yang ke-22.
Di ayat yang ke-22 mengatakan, sebab itu ditanyakan pula kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Hal yang kedua adalah meminta kepada Tuhan. Nah, suatu ketika setelah saya selesai beribadah, tiba-tiba ada anak Tuhan chat kepada saya. Dia bilang begini, Kak, boleh saya telepon? Karena waktu itu sekitar sudah jam-jam 9 pada waktu itu. Lalu saya katakan, oke, tunggu sebentar ya, saya makan dulu, nanti saya chat baru kau telepon. Setelah itu rekan-rekan muda, dia betul telepon saya. Setelah itu saya selesai makan, lalu saya chat, saya sudah selesai makan. Oke, lalu dia telepon. Begitu saya angkat suaranya, lalu saya katakan halo, tapi suara dari dia cuma mengatakan lalu saya bilang, halo, kamu kenapa? Dia tidak mengeluarkan 1-2 kata, dia hanya rupanya dia menangis. Lalu saya katakan, kamu kenapa? Lalu dia bilang ini seperti kepada saya. Dia katakan bahwa saya punya masalah, Kak. Aduh, saya bingung sekali. Lalu dia ceritakanlah masalahnya itu. Singkat cerita saya cuma katakan kepada dia, kalau kamu mau lakukan hal ini, maka efeknya akan begini. Tapi kalau kamu tidak lakukan hal itu, maka efeknya akan begitu. Saya tidak bisa memberikan dia jawaban yang pasti. Saya cuma minta kepada dia, kamu berdoa sama Tuhan, minta kepada Tuhan supaya langkahmu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, dalam teks yang kita bacakan pada saat ini, Saul dipilih menjadi raja. Lalu Samuel, waktu dia sudah mengarahkan bangsa itu kepada Tuhan, ternyata yang kedua yang dilakukan adalah dia meminta kepada Tuhan. Dalam kisah ini Samuel meminta kepada Tuhan, betulkah di antara mereka ini ada yang Tuhan pilih? Lalu apa jawab Tuhan? Dia bersembunyi di antara barang-barang. Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, kenapa Samuel harus bertanya kepada Tuhan? Kenapa Samuel harus meminta kepada Tuhan? Karena dia tahu kalau dia mengandalkan kepintarannya, kalau dia mengandalkan hikmatnya, pasti dia tidak akan berhasil. Tapi waktu dia meminta kepada Tuhan, Tuhan memberikan jawaban. Dia bersembunyi di antara barang-barang. Satu jawaban yang begitu simpel, begitu sederhana. Nah, saudara-saudara yang berkata oleh Tuhan, rekan-rekan muda yang diberkati oleh Tuhan, saya mau kasih tahu, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, mari kita minta kepada Tuhan. Kalau menurut kita masalah itu besar, tapi Tuhan melihat itu hanya masalah yang kecil. Kalau kita melihat masalah ini begitu berat, mungkin kita sudah tidak sanggup. Waktu kita bawa kepada Tuhan, percaya, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ini hal yang kedua yang dilakukan oleh Samuel. Dia meminta kepada Tuhan. Di dalam teks Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Ini satu janji firman Tuhan yang begitu jelas, bahwa waktu kita meminta kepada Tuhan, pasti Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Kalau kita meminta kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan jawaban yang sesuai dengan kehendaknya. Seringkali dalam kehidupan kita sepertinya memaksa Tuhan. Kita sepertinya begitu menggebu-gebu, Tuhan berikan saya jawaban, Tuhan berikan saya jawaban untuk apa yang saya minta ini. Rekan-rekan muda yang diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan, waktu kita meminta kepada Tuhan, jangan paksakan diri. Biarkan Tuhan yang menunjukkan sendiri. Di dalam teks ini, sederhana sekali. Jawab Tuhan kepada Samuel, dia bersembunyi di antara barang-barang. Saudara yang berkata oleh Tuhan, apa yang menjadi masalahmu? Apa yang menjadi permulaanmu? Proses Tuhan itu, yang pertama, Tuhan mau supaya kita mengarahkan diri kepadanya. Yang kedua, Tuhan mau supaya kita meminta. Yang ketiga, yang terakhir, proses pemilihan Allah itu, Tuhan memberikan. Coba saudara perhatikan di ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24 berkata demikian. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu, demikian hidup raja. Yang ketiga, proses pemilihan Allah itu adalah Tuhan yang memberikan. Saudara yang berkata oleh Tuhan, saya boleh bertanya, kenapa akhir-akhir ini banyak orang yang tidak suka dipilih ya? Kalau misalnya dia, kamu dipilih jadi ketua, lalu dia bilang, aduh jangan saya, nanti saya ini banyak kekurangan, banyak kelemahan saya. Lalu ditunjuk lagi, nanti kamu jadi sekretaris ya, jangan saya jadi sekretaris, nanti saya ini banyak sekali pekerjaan lain-lain. Orang itu paling tidak suka dipilih ya,
karena berbagai macam alasan. Rekan-rekan muda yang diberkati oleh Tuhan, dari sekian banyak orang-orang Israel pada waktu itu, Tuhan memilih Saul untuk menjadi raja mereka yang pertama. Dari sekian banyak orang-orang Israel pada waktu itu yang mungkin perawakannya bagus, tetapi Tuhan yang memilih Saul. Saya mau katakan di sini bahwa kalau Tuhan yang memberikan, pasti itu yang terbaik. Kalau Tuhan yang memberikan, pasti Dia akan menyertai. Kalaupun proses-proses kedepannya banyak kegagalan yang dilakukan oleh Saul, tapi kalau Tuhan yang memilih, pasti ada satu alasan yang Ia mau sampaikan kepada umat pilihannya. Saudara yang berkata oleh Tuhan, begitupun dengan kita. Jangan melihat kelemahan kita. Kenapa Tuhan pilih saya menjadi anggota gerakan pembawa suluh yang harus melayani? Kenapa Tuhan pilih saya sebagai guru sekolah minggu? Kenapa Tuhan pilih saya sebagai pelayan musik? Kenapa Tuhan pilih saya sebagai pemain tamborin? Kenapa Tuhan pilih saya sebagai bagian IT dalam pelayanan gerakan pembawa suluh? Tuhan punya alasan untuk saudara. Oleh sebab itu, kalau Tuhan yang memberikan itu, kembangkan itu. Kalau Tuhan yang memberikan itu, percayalah, pasti Tuhan yang akan menyempurnakan. Kalau kita melihat diri kita, tidak ada kita yang sempurna di hadapan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan yang memberikan, pasti Dia punya alasan kenapa Tuhan sampai memberikan. 3 hal yang bisa saya sampaikan dalam firman Tuhan pada saat ini adalah proses pemilihan Allah itu. Yang pertama, Tuhan mengarahkan. Yang kedua, Tuhan mau supaya kita meminta kepadanya. Dan yang ketiga, Tuhan yang memberikan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi hamba-Mu meyakini bahwa Roh Kudus terus berbicara dalam kehidupan kami, menolong kami, memampukan kami untuk kami lebih hidup dekat dengan kepada Tuhan. Tolong kami Bapa dalam menjalani hari-hari kami saat-saat ini, biarlah kesehatan, kekuatan menjadi bagian kami, jauhkan kami dari hal yang kami tidak inginkan. Ampuni dosa dan salah kami ya Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, Shalom rekan-rekan pembawa suluh yang diberkati Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih sudah bersama beribadah dalam gerakan pembawa suluh Korop 1 Palu pada malam hari ini. Walaupun kita hanya bertemu dan beribadah secara online, tetapi saya yakin dan percaya itu tidak mengurangi rasa sukacita kita atas berkat dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena saat ini kita masih menjalani masa PPKM, jadi untuk kegiatan orang muda dan juga kegiatan Korop 1 Palu masih dilaksanakan secara online. Untuk hari Jumat minggu depan kita masih akan beribadah gerakan pembawa suluh Korop 1 Palu, tetapi kita akan beribadah via YouTube. Untuk informasi lainnya teman-teman semua bisa cek di akun Instagram dan juga akun Facebook GPS Korop 1 Palu. Mari untuk tetap terus jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang berlaku, dan sama-sama kita bersatu hati berdoa untuk pemulihan bagi bangsa dan negara kita, dan juga pemulihan bagi situasi yang dialami oleh dunia saat ini. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena kasih, karena pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah ini secara online. Secara khusus pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, di mana kami tahu COVID saat ini sedang merajalela, tapi kami percaya, kami meyakini bahwa ada kuasa Tuhan, ada tangan Tuhan yang sanggup menolong dan memelihara kami. Kami juga mau berdoa Tuhan secara khusus bagi pelayanan yang ada di gerakan pembawa suluh Korop 1 Palu. Tuhan tolong semua pengurus yang ada di dalamnya, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, sehingga pada anggota-anggota, biarlah tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan benar-benar mereka takut akan Tuhan dalam melaksanakan semuanya. Berdoa juga bagi ofisir pemimpin dan juga ofisir setempat yang ada di dalamnya, Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Secara khusus juga Tuhan kami berdoa bagi sahabat kami, rekan kami Ardi yang berulang tahun, biarlah melalui ketambahan 1 tahun lagi kepadanya ini, ia bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupannya. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk suasana ibadah kami walaupun secara online, tapi kami meyakini bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan yang tanpa batas itu selalu menaungi dan memelihara kami. Ini doa kami Bapa, Engkau dengar dan sempurnakan, sebab hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, mari kita minta Tuhan untuk menolong kita dan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, di akhir ibadah kami hari ini kami bersyukur karena kami meyakini bahwa kuasa Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kami.
Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami akan berpisah dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan menyertai dan melindungi kami. Waktu kami berjalan kaki, waktu kami mendaki kendaraan bermotor, waktu kami mendaki kendaraan mobil, kami percaya Tuhan memberikan keselamatan kepada kami. Ini doa kami Bapa, Engkau dengar dan sempurnakan, sebab hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.